Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang glass form. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andi Prayoga, yang kedua ada Andi Priyambudi, yang ketiga ada Arif Rahman, yang keempat saya sendiri Armi Ardianto, yang kelima ada Aswatul Sahrul, yang keenam ada Akhnas Pratama, yang ketujuh ada Bagas Siswantoro. Langsung saja ke materi. Apa itu glass foam? Glass foam adalah kaca busa yang merupakan bahan busa kaca berpori. Keunggulannya sebagai bahan bangunan meliputi bobotnya yang ringan, kekuatan tinggi, serta sifat insulasi termal yang akustik. Pembuatan foam glass merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk menjawab permasalahan krisis disposal dan polusi lingkungan, serta membantu dalam perkembangan teknologi energi terbarukan. Struktur material glass foam yang utama adalah kaca. Memiliki pori-pori kecil yang terbuka atau tertutup. Luas pori-pori adalah 80% hingga 90% dari total volume glass foam tersebut. Dan ukuran pori-porinya adalah 0,5 sampai 5 mm. Dan ada juga yang sekecil mikro. Sehingga tidak menyerap air. Gelembung internal juga tertutup, sehingga tidak ada fenomena kapiler dan tidak ada penetrasi. Sehingga kaca busa saat ini merupakan bahan isolasi termal yang paling ideal. Kekuatan mekanik tinggi dan perubahan intensitas sebanding dengan kecepatan semu ini memiliki ketahanan yang sangat baik dan dapat menahan erosi dan beban lingkungan eksternal lebih dari bahan lain. Kombinasi ketahanan kompresi yang sangat baik dan sifat penghalang kelembapan membuat kaca busa menjadi bahan isolasi termal yang ideal untuk pipa bawah tanah dan pondasi tangki. Kaca busa memiliki permeabilitas termal dan kelembapan yang baik, sehingga konduktivitas termal stabil untuk waktu yang lama dan tidak berubah karena pengaruh lingkungan dan kinerja insulasi termal yang baik. Glass foam adalah kaca matrik yang basah, sehingga tidak akan terbakar secara spontan. Ini adalah bahan tahan api yang sangat baik. Kaca busa memiliki rentang suhu operasi minus 200 hingga 430 derajat Celcius, koefisien muai yang kecil, dan dapat dibalik, sehingga sifat material tidak berubah untuk waktu yang lama, tidak mudah retak dan baik stabilitasnya. Kaca busa memiliki kinerja insulasi suara yang baik dan daya serap gelombang suara yang kuat. Kehilangan penetrasi rata-rata adalah 28,3 desibel dalam 60-400 Hz. Sifat pencelupan kaca busa baik, sehingga bisa digunakan sebagai bahan dekorasi insulasi. Next. Material properties. Kaca busa adalah sejenis bahan bangunan ringan berkekuatan tinggi dan bahan dekoratif dengan kinerja yang sangat baik, isolasi dan penyerapan suara yang tahan lembab dan tahan api. Kisaran suhu layanan kaca seluler atau isolasi kaca berbusa antara 260 derajat Celcius dan 482 derajat Celcius. Kekuatan tekan kaca berbusa antara 0,8 sampai 1,6 Newton per milimeter persegi. Meskipun bahan isolasi baru lainnya muncul dalam aliran tak berujung, kaca busa menempati posisi yang semakin penting dibanding isolasi termal rendah, rekayasa tahan lembab, dan penyerapan suara karena sifatnya yang permanen, aman, dan andal.
Produksinya adalah daur ulang limbah bahan padat yang merupakan contoh perlindungan lingkungan dan memperoleh manfaat ekonomi yang besar. Kaca busa lapa alami seperti obsidian dan limbah industri digunakan sebagai bahan dasar dan sejumlah bubuk kaca juga dapat ditambahkan untuk mengurangi suhu pembusaan dan kaca busa yang terbuat dari bahan pembusa umumnya digunakan sebagai bahan isolasi dan bahan dinding untuk peralatan konstruksi dan industri. Proses manufaktur. Pencampuran dan pengelompokan bahan mentah seperti kaca daur ulang, pasir, besi oksida, dan lain-lain dicampurkan pada suhu 1250 derajat Celcius. Lelehan gelas keluar dari tungku pembakaran, menggiling semua bahan menjadi bubuk halus, ditambahkan karbon hitam. Busa tungku berada pada 850 derajat Celcius. Foaming glass dengan struktur unik keluar dari tungku pembakaran. Setelah 12 jam, balok foaming glass keluar dari oven, lalu balok foaming glass dipotong ke berbagai ukuran, masuk ke quality control, lalu foam glass dikirim ke berbagai penjuru dunia. Next. Pengujian material. Kaca busa tahan api, tahan air, tidak beracun, tahan korosi, anti tunggu, tidak menua, tidak radioaktif, dan isolasi. Gelombang anti magnet, anti statik, kekuatan mekanik tinggi, dengan daya rakat yang baik ke berbagai jenis lumpur. Ini adalah insulasi dinding dan atap eksterior, bangunan yang stabil, insulasi suara, dan bahan tahan air. Menurut laporan, kaca busa dapat digunakan di tempat-tempat yang membutuhkan insulasi suara dan insulasi panas, pencegahan kebocoran, dan pengendalian banjir. Ini memiliki fungsi untuk membersihkan rumah dan perawatan kesehatan. Penggunaan kaca busa untuk melindungi saluran pemanas, mengurangi kehilangan panas sekitar 25% dibandingkan bahan pelindung konvensional. Yang selanjutnya adalah aplikasi penggunaan. Karena bahan ini tahan lembab, tahan api, dan anti korosif, dan bahan kaca memiliki keunggulan kinerja penggunaan jangka panjang, bahan ini sering digunakan di lingkungan yang keras seperti dalam isolasi panas dan dingin dalam, di bawah tanah, di ruangan terbuka, mudah terbakar, lembab, dan terkena serangan kimia. Dan juga banyak digunakan dalam isolasi dinding, minyak bumi, industri kimia, pengurangan kebisingan ruang dalam mesin, penghalang penyerapan suara jalan raya, tenaga listrik, produk militer, dan lain-lain. Dan disebut juga bahan isolasi perlindungan lingkungan hijau oleh penggunanya. Berikut adalah sumber referensi dari presentasi kami. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.